Indonesia terbentang luas dari Sabang hingga Merauke dengan jumlah penduduk kurang lebih 273 juta jiwa dengan pendapatan per kapita 62,2 juta pada tahun 2021. Indonesia memiliki banyak kekayaan alam berupa laut, gunung, ragam hayati dan hewani, batu alam, serta hasil tambang. Namun, kekayaan yang melimpah mengakibatkan tidak sedikit orang untuk menyalahgunakan kekayaan tersebut. Kekayaan sebesar itu, jika kita tidak pandai menjaganya, akan sia-sia loh, karena ada yang namanya korupsi. Contohnya di tahun 98, likuiditas Bank Indonesia itu dikorupsi hingga 138 triliun. Dan di tahun 2008, ada korupsi Bank Senturi yang kerugiannya tidak main-main hingga 8 triliun rupiah. Dan di tahun 2010, korupsi Hambalang merugikan negara hampir setengah triliun rupiah. Tidak main-main, dana haji pun ikut dikorupsi pada tahun 2010. Ada juga kasus yang menggegerkan Indonesia waktu itu, yaitu tentang mafia pajak. Selain itu, pada tahun 2011, kasus pengadaan simulator mengemudi roda 2 dan roda 4 ikut dikorupsi. Di 2008, penganggaran dan pengadaan IKTP pun ikut kena korupsi dan nilainya cukup besar. Sekarang, mari kita lihat realita yang terjadi di Indonesia saat ini. Harga minyak goreng curah di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta mengalami kenaikan. Pemirsa, aksi kriminalitas di seluruh Indonesia meningkat 38,45%. Badan Pusat Statistik BPS mencatat di tengah masa pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah. Ganjar marah karena bangunan yang sedianya bakal menjadi sekolah negeri pertama di Tawangmangu ini dibangun asal-asalan. Polisi menangkap sejumlah remaja anggota geng motor yang sebelumnya videonya viral saat berkonvoi mengacungkan senjata tajam. Berbagai kasus korupsi yang tak kunjung henti menimbulkan berbagai dampak bagi bangsa dan negeri ini. Dampak yang pertama adalah mahalnya harga barang jasa dan pelayanan publik. Dampak yang kedua adalah tingginya angka kemiskinan. Dampak yang ketiga adalah tingginya angka kriminalitas. Dampak yang keempat adalah rusak atau kurangnya infrastruktur. Dampak yang kelima adalah demoralisasi. Berbagai macam dampak nyata dari korupsi ini dapat semakin memburuk apabila tidak segera diatasi. Lalu, apa langkah nyata yang dapat dilakukan para ASN, khususnya para pemeriksa BPK untuk memberantas korupsi serta menjaga dan melestarikan kekayaan bangsa ini? Dalam ikhtisar tersebut ditemukan penggelembungan dana biaya dinas oleh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Dan berikut temuan BPK RI dalam audit laporan pembiayaan yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk menggelar Formula E di Jakarta. Keuangan mendapat temuan permasalahan yang dilakukan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Saudara, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta menemukan sejumlah penganggaran yang berlebih yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa temuan tersebut merupakan contoh nyata BPK telah melaksanakan tugasnya, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan melakukan 3 jenis pemeriksaan dan menerapkan 3 nilai dasar, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. BPK dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 sebagai lembaga independen yang berperan dalam mengawal keuangan negara. Selain berlandaskan 3 nilai dasar BPK, pegawai ASN BPK mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak dalam menjalankan pemeriksaan keuangan negara. Hingga saat ini, BPK telah berkontribusi menyelamatkan aset negara mencapai ratusan triliun rupiah. Ini pesan kami untuk Indonesia. Kekayaan negara itu ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi.
Jangan biarkan korupsi menghancurkan kekayaan yang sudah ada. Cegah korupsi untuk Indonesia yang lebih sejahtera. BPK ikut serta melaksanakan tugasnya dengan menerapkan 3 nilai dasar, yaitu adalah integritas, independensi, dan profesionalisme. Mari bersama BPK awasi pengelolaan keuangan negara untuk Indonesia yang lebih baik lagi.